Apa kabar semua? Hari ini, Medang akan menjelaskan sebuah film aksi, petualangan, dan drama yang berjudul War for the Planet of the Apes. Hati-hati yang belum menonton, karena ini adalah spoiler. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah eksperimen ilmiah yang salah memunculkan spesies kera yang cerdas, namun juga memusnahkan sebagian besar umat manusia karena membawa virus flu yang mematikan. Peradaban kera baru yang dipimpin oleh Caesar berjuang untuk hidup berdampingan dengan manusia, namun akhirnya menghasilkan perperangan, ketika seekor kera pemberontak bernama Koba memimpin serangan balas dendam terhadap manusia. Para manusia dapat mengirim panggilan darurat ke pangkalan militer di utara, dan mendorong seorang kolonel yang kejam dengan batalionnya untuk dikirim dan memusnahkan kera-kera tersebut. Caesar menghindari sang kolonel selama bertahun-tahun, dan dikabarkan mengerahkan perlawanan dari markas tersembunyi di hutan saat perang berkecamuk. Di masa sekarang, jauh di dalam hutan, sekelompok tentara manusia, dengan bantuan mantan bawahan Koba, secara diam-diam menemukan perkemahan kera. Para prajurit melancarkan serangan pemboman secara tiba-tiba dan membunuh banyak kera. Salah satu kera memberi isyarat kepada pasukan kera lainnya untuk meminta bantuan, dan mereka segera melancarkan serangan balik yang dahsyat, menewaskan hampir semua tentara. Salah satu dari tentara yang selamat, Preacher, mencoba memanggil kolonel untuk meminta bantuan, namun tertangkap oleh kumpulan kera. Caesar, bersama dengan bawahannya, Maurice, Luca, dan Winter, tiba di perkemahan, di mana mereka bertemu dengan para manusia yang masih hidup. Preacher mengenali Caesar dan memberitahunya bahwa mereka mencarinya dan mengira dia sudah mati. Caesar menjelaskan bahwa bukan dia yang menginginkan perang, tetapi mantan sekutunya, Koba. Caesar lebih lanjut mengatakan kepada mereka bahwa Koba sudah mati, dan dia hanya berperang untuk melindungi sukunya. Mantan bawahan Koba, Red Donkey, yang juga ditangkap, memberitahu Caesar tentang kekejaman kolonel dan mengancamnya. Hal ini membuat para kera marah, sehingga Caesar memerintahkan Winter untuk membawa Red Donkey pergi. Caesar melepaskan para prajurit yang tertangkap sebagai pesan perdamaian kepada kolonel. Namun, Winter kembali kepada Caesar dan memberitahu bahwa Red Donkey berhasil melarikan diri. Di danau, Caesar mengungkapkan penyesalannya tentang Koba kepada Maurice, mengatakan kepadanya bahwa konsekuensi dari tindakannya masih menghantui mereka. Maurice menghibur Caesar dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi pemberontakan Koba. Tak lama kemudian, putra Caesar, Blueus dan temannya, Rocket, tiba di rumah setelah melakukan perjalanan jauh. Blueus memberitahu Caesar bahwa dia membawa kabar baik dari perjalanan mereka, sehingga Caesar segera membawa mereka pulang ke markas mereka, yang tersembunyi di sebuah gua di balik air terjun. Kera-kera itu kemudian mengadakan pertemuan tentang rencana mereka. Blueus memberitahu mereka bahwa mereka menemukan tempat baru untuk dijadikan rumah, dan manusia tidak akan bisa mengikuti mereka ke sana. Hal ini membuat para kera bersemangat, namun Winter mendesak mereka untuk segera pergi, karena takut manusia akan menyerang. Caesar mendiamkan Winter dan menyetujui saran Blueus, agar mereka lebih bijaksana dalam mengambil langkah selanjutnya. Caesar meyakinkan semua kera, bahwa mereka akan pergi bersama. Saat malam tiba, Caesar tetap waspada dengan keluarganya yang sedang tidur. Dia kemudian melihat cahaya hijau yang tidak biasa melewati air terjun di depannya. Karena penasaran, Caesar mendekati air terjun dan menemukan seutas tali, yang memberitahunya bahwa manusia telah menginvasi mereka lagi. Caesar menyuruh Blueus untuk tetap berjaga-jaga dan melindungi keluarganya, sementara dia mencari manusia yang menyerang. Caesar kemudian bertemu dengan Luca, dan memberitahukan tentang serangan tersebut. Kembali ke kamar tidur, Blueus melihat salah satu tentara masuk, lalu memukulinya sampai mati. Sementara itu, Caesar berhasil menyergap salah satu prajurit, tetapi tidak sebelum prajurit tersebut melakukan kontak dengan kolonelnya. Kera-kera mendengar jawaban sang kolonel dan mengatakan kepada tentara tersebut bahwa dia telah membunuh pemimpin kera. Hal ini mendorong Caesar untuk segera kembali ke keluarganya, di mana ia bertemu dengan sang kolonel, yang bersiap untuk melarikan diri, dengan bertatap muka. Sang kolonel menyadari bahwa ia telah membunuh kera yang salah dan melihat tubuh kera tersebut sekali lagi. Caesar mengikuti tatapannya, dan saat diamati, dia melihat Blueus dan istrinya sudah tak bernyawa. Sang kolonel berusaha membunuh Caesar yang marah, tapi Caesar menghindari serangan itu. Kera-kera lainnya tiba, dan kolonel menembak untuk memperlambat mereka, lalu dia melarikan diri. Caesar mengejar sang kolonel dengan tali yang digunakannya untuk mundur. Namun saat Caesar hendak mengejar,
kolonel menarik pisau tentaranya dan memotong tali tersebut. Caesar jatuh ke sungai dan berenang ke tempat yang aman, melihat kolonel yang melarikan diri sekali lagi dengan sepenuh hati. Caesar kembali ke kamarnya dan berduka bersama teman-temannya. Untuk menghibur dirinya, Caesar menemukan putranya yang lebih muda, Cornelius, yang bersembunyi di tengah-tengah pertarungan tadi dan memeluknya. Karena serangan semalam, Caesar memindahkan seluruh suku ke tempat baru yang diberitahukan oleh Mata Biru. Namun, Caesar tetap tinggal untuk membalas dendam, sambil mengulur waktu agar para prajurit tidak dapat mengejar para kera. Kera-kera memulai perjalanan mereka, sementara Caesar berjalan menuju tempat kolonel ditempatkan. Tanpa sepengetahuannya, Maurice, Rocket, dan Luka mengikutinya. Caesar memberitahu mereka bahwa dia harus bertarung sendirian, dan dia mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Namun, para kera bersikeras bahwa Caesar membutuhkan bantuan mereka, dan mereka akan memastikan untuk tidak membiarkannya mati. Caesar akhirnya setuju, dan keempat kera tersebut memulai perjalanan mereka. Dalam perjalanan, kera-kera tersebut menemukan sebuah desa yang ditinggalkan dan menjelajahi tempat itu. Mereka kemudian menemukan seorang manusia yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Manusia itu buru-buru mengambil senjatanya untuk menembak, tetapi sebelum dia bisa menembak, Caesar menembaknya terlebih dahulu. Tiba-tiba, sebuah suara berisik terdengar dari salah satu rumah. Kera-kera itu dengan agresif memasuki rumah itu, mengira akan ada musuh lain. Namun yang mengejutkan, mereka menemukan seorang gadis muda terbaring di tempat tidurnya, karena terinfeksi virus. Caesar menganggap gadis itu tidak berbahaya, jadi dia memerintahkan semua kera untuk menggeledah tempat itu dan mengambil apa yang mereka bisa. Namun, Maurice melihat ada yang tidak beres dengan gadis itu dan merasa kasihan, jadi dia berbicara dengannya. Maurice meminta Caesar untuk membawa gadis itu, karena dia tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Caesar ragu-ragu, tetapi tetap membawanya bersama mereka. Kelompok ini terus mencari perkemahan manusia dan akhirnya menemukannya. Mereka mengintai tempat itu dari jauh dengan teropong mereka, tapi bukannya menemukan kolonel, mereka malah melihat Winter yang sedang bekerja sama dengan para manusia. Malam itu, kelompok tersebut diam-diam menemukan jalan menuju tenda Winter, dan mengejutkan kera putih tersebut. Caesar segera menanyakan keberadaan sang kolonel. Winter memberitahu Caesar bahwa kolonel sudah tidak berada di camp, dan sedang menuju ke perbatasan, untuk bertemu dengan lebih banyak tentara yang datang dari utara. Caesar bertanya tentang perbatasan yang tidak diketahui oleh Winter. Winter mengaku pada Caesar, bahwa setelah Red Donkey melakukan tawar-menawar dengannya, dia memberitahu mereka di mana Caesar bersembunyi, agar kolonel mengampuni nyawanya. Caesar teringat akan keluarganya dan menjadi marah, mengatakan kepada Winter bahwa anak dan istrinya meninggal karena perbuatannya. Winter merasa gugup, dan menyadari ada beberapa tentara di luar tendanya, sehingga ia berusaha meminta bantuan. Caesar dan kelompoknya segera menghentikan Winter, sebelum dia sempat bersuara. Mereka berhasil mencegah para tentara itu curiga, namun Caesar secara tidak sengaja mencekik Winter dan membunuhnya saat menahan Winter. Malam harinya, Caesar memikirkan apa yang telah dilakukannya dan merasa bersalah. Rasa bersalahnya mendorongnya untuk melihat hantu Koba di tengah-tengah camp, yang mengingatkannya bahwa kera tidak saling membunuh. Maurice memberitahu Caesar bahwa para prajurit akan pergi, sehingga kelompok itu mengikuti mereka. Di sebuah tempat pegunungan bersalju, kelompok itu menemukan para prajurit berhenti karena suatu alasan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan. Saat mereka bersembunyi, suara tembakan terus berlanjut, dan kelompok itu bertanya-tanya kemana arah tembakan mereka. Ketika para tentara pergi dan badai salju berhenti, kelompok tersebut memeriksa tempat itu dan menemukan mayat-mayat yang nyaris terkubur di salju. Mereka memeriksa mayat-mayat tersebut, membuka kain karung yang menutupi kepala, dan menemukan salah satu mayat yang masih hidup, namun dalam keadaan sangat menderita. Caesar mencoba bertanya mengapa dia ditembak, tetapi orang itu tidak dapat berbicara. Caesar kemudian melihat kembali ke arah gadis muda itu, dan menyadari bahwa mereka sama. Merasa kasihan dengan kondisi pria itu yang tak berdaya, Caesar pun mengakhiri penderitaannya. Kelompok tersebut kehilangan jejak para prajurit, sehingga mereka mencoba mengintai daerah tersebut dari sebuah menara. Pada saat yang sama, seorang pencuri yang mengenakan jaket mendekati salah satu kuda. Gadis itu teralihkan perhatiannya dengan mainannya, sehingga pencuri itu mencoba mencuri barang-barang mereka. Luka melihat ke bawah dan melihat pencuri itu, dan mengeluarkan raungan besar.
Dan pencuri itu mencuri kuda dan melarikan diri. Kelompok itu segera mengejar, tetapi pencuri itu lebih cepat. Pengejaran akhirnya berhenti, ketika pencuri meninggalkan kudanya di sebuah rumah yang ditinggalkan. Kelompok tersebut mengejar pencuri yang telah menyerah, dan menunjukkan dirinya sebagai seekor kera. Kera tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Bet Ape, namun ia tidak mengerti bahasa isyarat para kera. Bet Ape menceritakan kisahnya, memberitahu mereka bahwa dia berasal dari kebun binatang tempat Caesar berasal. Bet Ape mengatakan bahwa kera-kera lain sudah lama mati dan hanya dia yang selamat. Bet Ape senang karena dia tidak sendirian, dan memberi mereka makanan untuk merayakannya. Caesar melihat makanan itu dan bertanya kepada Bet Ape dari mana asalnya. Bet Ape menjawab bahwa dia menemukannya dari perbatasan, tempat para tentara berada. Caesar memaksa Bet Ape untuk membawa mereka ke sana, tapi Bet Ape menolak karena takut. Akhirnya kelompok tersebut menginap untuk bermalam. Bet Ape bertanya kepada Caesar tentang gadis itu. Caesar menjawab bahwa gadis itu tidak memiliki siapa-siapa selain mereka. Bet Ape mengatakan kepada Caesar bahwa dia terlihat sedih dan bertanya apakah dia memiliki anak. Caesar pun bercerita tentang keluarganya. Bet Ape bersimpati dan mengatakan bahwa dia juga memiliki seorang anak di perbatasan. Bet Ape membuat kesepakatan dengan Caesar. Jika mereka membantunya menemukan anaknya, dia akan membawa mereka ke perbatasan. Keesokan paginya, kelompok tersebut berangkat ke perbatasan dengan dipandu oleh Bet Ape. Ketika mereka tiba, Caesar memerintahkan Luka untuk mengintai tempat itu dari jarak yang lebih dekat. Namun, saat mereka mengintai, manusia yang berpatroli melihat mereka. Luka mendorong Caesar dan membunuh salah satu dari mereka. Manusia lainnya mengancam akan membunuh Caesar, namun Roket segera datang untuk menyelamatkannya. Luka terluka parah akibat perkelahian itu, dan kelompoknya mundur ke tempat yang lebih aman. Mereka berduka untuk Luka, saat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Maurice kini memohon kepada Caesar, agar ia menghentikan pencariannya dan bergabung dengan kera-kera lainnya. Namun Roket menolak, dan bersikeras untuk membalaskan dendam Luka. Maurice kemudian dengan jujur mengatakan kepada Caesar, bahwa ia menjadi lebih mirip dengan Koba. Caesar jadi sangat marah, dan menyuruh mereka bergabung dengan kera lainnya, lalu pergi ke perkemahan sendirian. Caesar berjalan menuju perkemahan. Di tengah perjalanan, ia menemukan beberapa kera dibunuh dan tubuh mereka diikat ke tiang. Caesar bergegas menuju tepi untuk melihat perkemahan, dan yang membuatnya putus asa, seluruh peradabannya sudah terpenjara di sana. Salah satu kera di belakangnya masih hidup, jadi dia segera membebaskannya dan menanyakan apa yang terjadi. Kera tersebut mengatakan bahwa mereka disergap, tetapi sang kolonel tidak membunuh mereka dan malah menjadikan mereka budak. Namun sebelum kera itu selesai berbicara, dia terkapar dan mati. Tiba-tiba, Red Donkey memukul Caesar dari belakang dan membuatnya pingsan. Ketika Caesar terbangun, dia mendapati dirinya berada di dalam perkemahan bersama kolonel. Kolonel mengatakan kepadanya bahwa dia penasaran mengapa Caesar tidak bersama sukunya, dan bertanya apakah dia datang untuk menyelamatkan kera-kera itu. Dan Caesar menjawab bahwa dia datang untuk membunuhnya. Kolonel kemudian bertanya siapa yang dia bunuh malam itu, dan Caesar menjawab dengan marah. Kolonel mengatakan kepadanya bahwa dia bermaksud datang ke sana untuk membunuhnya, dan meminta maaf atas kehilafannya. Dia kemudian bertanya kepada Caesar bagaimana dia menemukannya, dan Caesar menjawab bahwa seseorang memberitahunya, dan bahwa ada lebih banyak tentara yang datang dari utara, untuk bergabung dengannya membasmi kera. Kolonel agak mengabaikan masalah ini, dan mereka membawa Caesar keluar dan memasukkannya ke dalam salah satu kandang. Ada 2 kandang, satu untuk orang dewasa dan satu lagi untuk anak-anak. Caesar melihat putranya, Cornelius, memanggilnya dari kandang anak-anak. Saat Caesar melihat saudara kera-keranya, ia memikirkan kembali semuanya dan menyesali tindakannya. Ketika pagi tiba, para prajurit membuka kandang, dan kera-kera pengkhianat mulai mencambuk kera-kera yang dipenjara, dan memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan sebagai budak. Ternyata kera-kera itu dipaksa untuk membangun tembok. Caesar bertanya-tanya mengapa manusia membutuhkan tembok, dan mulai mengamati area tersebut dan melihat menara pertahanan di dinding. Salah satu kera memberitahunya bahwa semua anggota suku tersebut kelaparan, dan mereka belum diberi makanan atau air selama berhari-hari. Sementara hal ini terjadi, salah satu kera yang lemah mengalami kecelakaan dan menyebabkan keributan. Sang prajurit memerintahkan Red Donkey untuk menghukum kera tersebut.
dan ia pun mencambuknya dengan cambuk. Caesar memerintahkan Red Donkey untuk berhenti. Kera-kera mulai memberontak bersama Caesar, dan mereka mulai meninggikan suara mereka terhadap para prajurit. Kolonel kemudian memerintahkan salah satu tentaranya dan Red Donkey untuk membawa Caesar. Mereka memaksa Caesar untuk berlutut, dan Red Donkey mulai mencambuknya di depan kolonel. Ketika cambukan berhenti, kolonel menyuruh Caesar untuk memerintahkan kera-kera itu kembali bekerja. Tapi Caesar menolak, dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan makanan dan air. Kolonel kemudian menembak kera yang lemah, mengarahkan pistolnya ke Caesar, dan memulai hitungan mundur, menekan kera yang marah untuk mematuhinya. Melihat kebuntuan, salah satu kera memulai pekerjaannya dan kera-kera lainnya mengikuti. Hal ini menghentikan sang kolonel, tetapi dia memerintahkan Red Donkey untuk mengikat Caesar di tiang. Sementara hal ini terjadi, Maurice dan kelompoknya mengawasi dari kejauhan. Mereka melihat kondisi kera-kera itu, dan merencanakan cara untuk menyelamatkan mereka. Malam harinya, Red Donkey melepaskan Caesar dari tali dan memberitahu bahwa kolonel ingin bertemu dengannya. Di pusat komando, kolonel memperingatkan Caesar bahwa jika dia berani mengganggu pekerjaannya lagi, dia akan membunuh sukunya satu persatu. Caesar terus meminta makanan dan air, atau mereka tidak akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang kolonel mengancamnya lagi, mengatakan jika Caesar tidak punya kuasa di sini. Caesar kemudian memberitahu kolonel tentang pengamatannya, bahwa tentara yang datang dari utara bukanlah sekutu, tetapi musuh kolonel. Sang kolonel terkejut, dan terkesan dengan persepsi dan kecerdasan Caesar. Kolonel mengatakan bahwa mereka berperang karena kera, yang pada akhirnya akan mengalahkan kecerdasan manusia. Dia kemudian menjelaskan kepada Caesar, bahwa virus yang hampir memusnahkan manusia telah bermutasi, dan mulai menghilangkan kemampuan manusia untuk berbicara dan berpikir dengan benar. Hal ini dimulai dari anak laki-laki sang kolonel, yang harus ia bunuh dengan tangannya sendiri, untuk melindungi umat manusia. Setelah itu, sang kolonel dengan kejam membasmi semua orang yang terkena infeksi, mendorong pasukan dari utara untuk menghentikan mereka. Sang kolonel menjelaskan tujuannya. Untuk mencegah kera mendominasi planet ini, jadi dia memberitahu Caesar bahwa dia senang telah membunuh kerabat Caesar. Caesar segera menerjang ke arahnya, tapi Red Donkey dan Priser menghentikannya. Kolonel berdiri dan mengatakan kepada Caesar bahwa dia terlalu tidak rasional. Malam itu juga, Maurice dan kelompoknya memposisikan diri mereka lebih dekat ke camp untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Maurice dan Rocket mencari cara untuk masuk, tetapi Beth AP bersikeras bahwa mereka tidak boleh masuk. Mereka mendengar beberapa tentara datang, sehingga kelompok ini mundur ke tempat yang lebih aman, di mana Beth AP secara tidak sengaja jatuh ke sebuah terowongan. Keesokan paginya, para tentara akhirnya membagikan makanan dan air kepada para kera, kecuali Caesar, yang masih terikat di tiang. Maurice dan kelompoknya menelusuri terowongan tersebut, dan mereka menemukan titik lemah, di mana mereka dapat dengan mudah menggali jalan setapak yang mengarah langsung ke dalam camp. Beth AP dan gadis muda itu kembali keluar, dan mereka berdua melihat Caesar kesakitan. Gadis muda itu mengkhawatirkan Caesar, jadi dia menuju ke camp meskipun Beth AP mencoba menghentikannya. Caesar kedinginan dan mulai berhalusinasi tentang Koba lagi. Koba menyuruh Caesar untuk menyerah dan bergabung dengannya. Caesar kemudian menyadari bahwa Red Donkey ada di depannya saat dia berhalusinasi. Red Donkey melepaskan Caesar di bawah perintah kolonel, memaksanya untuk bekerja. Saat Caesar sedang tidur di kandangnya, gadis muda itu masuk tanpa terdeteksi dan memberikan bonekanya kepada Caesar. Dia kemudian melanjutkan untuk membantunya dengan bantuan kera-kera lainnya, memberinya air minum dan makanan untuk dimakan. Kera-kera itu kemudian menunjukkan tekad mereka untuk bertahan, dan mengingatkan Caesar bahwa mereka kuat bersama. Tiba-tiba, tentara mendekati kandang, membahayakan gadis muda itu. Maurice dan kelompoknya melihat hal ini, sehingga Rocket memasuki camp dan membuat keributan untuk mengalihkan perhatian para tentara dari gadis itu. Para tentara segera mengepung Rocket, dan Red Donkey mendekatinya. Rocket kemudian menjegal Red Donkey, dan keduanya saling memukul hingga kolonel menghentikan mereka. Kolonel sekarang curiga terhadap kera lain yang mungkin masih berada di luar, jadi dia memerintahkan patroli dan memasukkan Rocket ke dalam kandang. Red Donkey memukuli Rocket sekali lagi sebelum pergi. Rocket kemudian bangkit, bertekad, dan memberitahu Caesar untuk bersiap melarikan diri. Keesokan paginya,
Kolonel melepaskan Caesar dari kandangnya untuk bekerja, namun ia menemukan boneka yang diberikan gadis itu kepada Caesar. Kolonel bertanya-tanya boneka apa itu, dan bagaimana boneka itu bisa ada di sana, namun ia tetap melepaskan Caesar untuk bekerja. Rocket dan Caesar bekerja sama untuk menghitung langkah menuju kandang, dan mereka berkomunikasi dengan Maurice dan Beth Ape dengan bahasa isyarat. Maurice dan Beth Ape segera kembali ke terowongan, dan mulai menelusuri anak tangga. Malam itu, para kera kembali ke kandang, dan Red Donkey merantai Caesar kembali ke kandangnya. Red Donkey memberitahu Caesar bahwa kolonel akan membunuh kera-kera itu setelah perang selesai. Caesar menjawab bahwa kolonel tidak akan menang. Dia kemudian mengintimidasi Red Donkey dengan mengatakan bahwa dia juga tidak akan selamat. Red Donkey terdiam dan pergi. Sementara itu, gadis muda yang sedang mengamati kera-kera itu bergegas menghampiri Maurice untuk memberitahu bahwa kera-kera itu telah kembali ke kandang mereka. Maurice memujinya dan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan mengatakan bahwa gadis itu berani. Beth Ape selesai menggali tanah lunak di atas, dan mereka diam-diam memeriksa kandangnya. Ketika para prajurit meninggalkan kandang, kera-kera itu segera menemui Beth Ape untuk berterima kasih, dan dia mulai memperkenalkan diri. Namun, Maurice menyadari bahwa terowongan itu banjir, membuat mereka tidak dapat menggali ke arah anak-anak kera. Mereka memberitahu Caesar, dan Caesar segera berimprovisasi. Kera-kera mengejek penjaga dengan melemparkan lumpur ke arahnya, mendorongnya untuk masuk ke dalam kandang sendirian dan mengancam para kera. Rocket terus melemparkan lumpur ke arah prajurit itu, memancingnya masuk ke dalam perangkap jebakan mereka, dan merampas kunci dan senjatanya. Rocket dan Caesar secara diam-diam menuju ke anak-anak kera, di mana Caesar bertemu kembali dengan Cornelius. Mereka kemudian memandu anak-anak kera ke kandang utama, dan kera-kera itu mulai melarikan diri melalui terowongan. Namun, Caesar tetap tinggal untuk menyelesaikan dendamnya dengan kolonel. Tiba-tiba, pasukan dari utara tiba dan menyerang markas. Para prajurit segera bersiap untuk mempertahankan diri. Namun, Priser menyadari bahwa kera-kera itu telah pergi, dan kandang-kandangnya kosong. Di luar camp, tembakan memperlambat pelarian kera-kera itu saat jet-jet tempur musuh membombardir tembok. Caesar menemukan dirinya di ruang komando, dan melihat kolonel di tempat tidurnya. Caesar mengambil pistol dan hendak menembak sang kolonel. Namun yang mengejutkannya, kolonel telah terinfeksi dan tidak dapat berbicara. Caesar melihat boneka itu, dan menyadari apa yang terjadi. Sang kolonel kemudian menarik tangan Caesar dan mengarahkan pistol ke dirinya sendiri, ingin segera mati. Hal ini membuat Caesar tertekan, ingin menarik pelatuknya untuk membalas dendam, namun pada akhirnya, Caesar tidak dapat melakukannya. Sehingga ia meletakkan pistolnya dan merasa kasihan pada kolonel yang malang itu. Kolonel yang menderita, kemudian meraih pistol dan menembak dirinya sendiri. Perang terus berkecamuk di luar. Saat itu, salah satu tentara di garis depan bersama Red Donkey, melihat kera-kera yang melarikan diri. Para tentara menembak kera-kera itu, menewaskan beberapa di antaranya. Caesar keluar dan melihat hal ini, membawa sekumpulan granat dan melompat keluar. Di garis depan, Red Donkey mulai menyadari apa yang telah dilakukannya salah, dan merasa kasihan pada para kera. Seorang tentara memerintahkan Red Donkey untuk mengambil peluncur granat, dan ketika melakukannya, dia melihat Caesar berlari ke arah mereka. Caesar hendak melemparkan granat ke tangki bensin, namun tiba-tiba dia ditembak dengan anak panah oleh Priser. Caesar terjepit, dan Priser akan memberikan pukulan terakhir, tetapi dia meledak. Ternyata Red Donkey menggunakan pelontar granat ke arah Priser. Para tentara segera menembak Red Donkey, lalu langsung menembaki Caesar. Caesar menghindari peluru sambil meraih granat. Ia berhasil melemparkan granat tersebut ke arah tangki minyak, meledakkan seluruh tempat itu. Kemudian Caesar berhasil melarikan diri melalui terowongan. Dia menemukan jalan keluar dan melihat tentara utara tiba di camp, yang merayakan kemenangan mereka. Namun, ledakan itu menyebabkan longsoran salju yang sangat besar. Hal ini memaksa kera-kera tersebut memanjat pohon-pohon tinggi untuk menghindari longsoran salju. Saat itu, para manusia musnah sebelum sempat berlari. Caesar buru-buru berlari ke arah sebuah pohon, dan dia selamat bersama kera-kera lainnya. Perang akhirnya berakhir, dan kera-kera berjalan dengan damai menuju rumah baru mereka, dan akhirnya tiba di padang rumput yang indah. Perayaan para kera terhenti, saat mereka menyadari bahwa luka Caesar tidak kunjung sembuh, yang menyebabkan dia kehilangan banyak darah sepanjang perjalanan.
Maurice menyadari hal ini, namun Caesar mengatakan kepada Maurice untuk tidak khawatir. Caesar kemudian mengatakan kepadanya bahwa mereka akhirnya berdamai dan dapat melanjutkan perjalanan tanpa kepemimpinannya. Maurice mulai menangis dan berbicara untuk pertama kalinya, meyakinkan Caesar bahwa dia akan menjaga warisannya untuk putranya. Caesar tersenyum dan memandang sukunya sekali lagi, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dan akhirnya beristirahat, mengetahui bahwa sukunya, para kera, akhirnya aman. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.